perkenalkan kamu di posisi di Permias di bagian apa? Wakil Presiden. Wakil Presiden. Namanya siapa? Joseph Christopher. Dari mana? LMU, Jakarta. Jakarta. Ini? Ya, Dindi dari UCLA Jakarta dan Presiden Permias. Oh, kamu presidennya. Aku dengar UCLA ada lagi kegiatan ya, Thanksgiving sampai tabrakan Iya, hari malam ini. ini Oh, juga. Jadi makanya tabrakan, kepecah. kebanyakan ya. Aku doang di sini. Oke. Ya udah, enggak apa-apa, seadanya aja. Siap. Ya, jadi semua akan pada tanda tangan ya untuk masuk. Iya, Pada pasti. beli ya. Udah dong. Ya. Halo, ini dengan siapa ini? Dari kelompok mana nih? Dari universitas mana? LMU. LMU, ini LMU semua nih. UCI. Ini UCI, hah? UCI. Ini? UCI. ICR. Ini? LMU. LMU juga. Hebat ya LMU. Oke, thank you. Warisanmu itu bukan rumah, Halo, ini dari mana nih? tapi bagaimana cara Dari kamu apa memiliki ini? rumah itu. LMU juga. Kamu Dari PCC. hah? Pasadena City College. Rumah itu Posisi untuk sih, Allah. ini LMU. Oke. Halo, ini dari mana nih? Dari Dan bagaimana kamu membesarkan Pasadena. manusia di Mas dalam PCC. rumah itu. Ini Art Center. Hebat. Negara juga seperti itu ya. Halo, ini dari siapa nih? Dari universitas mana? Aku dari USC. USC. Ini? Aku juga dari USC. Ini USC. Ini LMU. LMU ya. LMU banyak yang datang ya. Oh iya, saya nggak bisa datang. Halo, ini dari mana nih? Yang cantik ini siapa? Dari mana? Dari Jakarta. Bukan, UCLA ya. Pepperdine. Pepperdine. Ini? Hah? Pepperdine. Ini? Hah? Cal State LA. Cal State LA. Ini? Pesan juga ya. USC ya. Hebat ya. Ini dari mana ini? Sama Permias dari Permias dari Bandung. Emang tahu dari Bandung, dari mana? Dari mana maksudnya? universitas mana? Oh, Yang terdekat. LMU. LMU. Dari LMU. Oh, oke, LMU. Oke. Ini dari mana ini? Dari mana? Dari USC, UCLA, LMU, UC Irvine. Ini? LMU. LMU. LMU mantap ya, banyak ya. Ya, sekolah mantap. Ini dari ibu-ibu pengajian. Nanti akan buka basar ya di Natal BKS tanggal 2 Desember. Saya ada kasih satu booth untuk ibu dari pengajian. Untuk fundraising untuk masjid. Oh Ya? ya, Desember ya, thank you. Iya, ya. Tapi tidak buka makanan, hanya pakaian. Ya, Ya. thank you. Ya. Nah, yang muka boneka ini siapa, dari mana? UCLA atau dari mana? Pasadena City College. Hah? Pasadena City College. BCC. Nah, ini dari mana? Saya Baby Doll Baby doll dari mana saya? dari Papua. Oh, gitu ya. Oh, Betty Debu. Ini dari mana nih? Dari pengajian atau dari mana? Dari Masyarakat. Nah, Pak Is ya. masyarakat Kampung Jawa. Hah? Masyarakat Kampung Jawa. Masyarakat Kampung Jawa. Ya, Ya udah pada itu juga, udah pada mendaftar pemilu juga. udah. Udah ya semua ya. Dari mana? Sekolah Aku di Santa Monica College. Santa Monica College, UCLA ya. Saya dengar ada kegiatan Thanksgiving, ada Thanksgiving di UCLA. Ada acara Thanksgiving. Oh, oke. Siap. Lo nggak tahu? Nanti malam. Ya nanti malam ya. Semua di sana anak muda, ya kan? Oke, and seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Idam, nantinya kita juga akan ada sesi Q&A. So I'm sure a lot of you mungkin ada beberapa concerns, pertanyaan, or even kritik, semuanya welcome as long as we do it all respectfully. Baik. Ryan, do you want to talk about our program rundown tonight? For sure. So malam ini kita akan ada acara obrolan santai, and it's about teropong generasi muda pemilu 2024. So right after this we'll be having cerdas cermat. So nanti kita ada prizes for like 3 pemenang. So stay tuned for that. We're gonna have Kahoot, guys. Bring out your phones, have some fun. And then after that kita akan ada makan malam dan ramah tamah untuk bersosialisasi ya guys. So like make sure you guys stay tuned for that. There's baso. You guys are gonna have so much fun. Okay. So before we start acara kita hari ini, let's see.
Let's see who's in the crowd. Introduce the PPLN before I forget. And you can stop them on the street or Semua PPLN yang hadir pada malam hari ini silakan maju ke depan. Pak Yaya mana ya? Oh ya, oke. Kami dari panitia pemilu luar negeri Los Angeles pada hari ini cuma hadir berempat. Padahal kami ada bertujuh dengan 3 orang sekretariat. Di samping kanan saya Pak Hanafi, in charge di pelaksanaan pemilu. Nanti akan banyak melihat Pak Hanafi pada saat tugas KPPSLN. Dan sebelah kiri saya Mbak Ila dari bagian IT dan data. Terus ada Mbak Ira ini tim kami sekretaris PPLN. Jadi Okay, from USC. Berdiri. From UCLA. Ya. Okay, UCI. Okay, so there's a lot of schools here today, and so you guys jangan lupa untuk follow IG KJRI LA. It's Indonesia in LA. And then don't forget to follow Permias LA's Instagram @PermiasLA on Instagram. Okay. dan juga jangan lupa follow @PPLN Los Angeles benar nggak sih? Yes, Los Angeles 2024 IG-nya ya. Tadi kayak kalau nggak salah ada dari CrossFit LA. Tadi lupa. Any other school that we didn't call out? Well, Pasadena City College. Yes. Any other schools that we didn't get to call out? Pepperdine, ya. Oh, yeah. Anybody else? Art Center. Art Center, oh ya. Alright. I know who you are. Okay. But please mark your calendar, it's gonna be a very important day, tanggal 10 Februari 2024. Tepatnya di kajian Los Angeles untuk kita-kita yang berada di wilayah kajian Los Angeles. Kemudian perhitungan suaranya akan diadakan tanggal 14 Februari. Jadi bersamaan dengan Jakarta ya. Karena kan kalau diingat mungkin kalian semua first time voters. Cuma kalau di Jakarta itu misalnya kita vote hari ini langsung hitung hari itu juga. Nah untuk di sini diadakannya tanggal 10, ditahan beberapa hari, kemudian tanggal 14 Februarinya dihitung bersamaan dengan Jakarta. Ibu PPLN dan teman-teman kalau salah please correct me. Jadi kira-kira itu tanggal-tanggal yang perlu kalian ingat karena ini adalah tanggal-tanggal yang penting untuk kita ketahui bersama. First and foremost, apa sih itu pemilu? And kenapa pemilu itu penting, right? Like that's the basis of why we're here today. So, karena pemilu itu merupakan community involvement in the political process of an election, and it determines the direction of the leadership of Indonesia. And so, pemilu tidak hanya diartikan sebagai pesta demokrasi di Indonesia, but it's also sebagai sarana integrasi untuk bangsa kita, right? And so, pemilu pada dasarnya itu bersifat kompetitif, and that means it has to be bebas and otonom, and it's in a way it's inclusive to everything, which gives us equal opportunities to all communities and groups to participate in elections, and we must not take sides, and it can be independent. So that's basically what pemilu is. Yes, dan seperti yang tadi sempat dikemukakan oleh Bapak Komisioner KPU, Bapak Idam, bahwa Indonesia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Do you know, and this is actually a fun fact, do you know that voter turnout-nya Indonesia menurut Pew Research itu adalah keempat terbesar di seluruh dunia. Wow. That is huge. Please give a round of applause for Indonesia. Keempat di seluruh dunia. And please take a guess, take a wild guess. Amerika Serikat di peringkat keberapa? Anybody wants to take a guess? Yes. 1. No, honey, it's not. Yes, Jackie. It is lower than 20. Actually, without bashing our this country, of course, Amerika Serikat saja di peringkat ke-31. Ini menurut Pew Research. So please check yourself. But this is how big Indonesia is, and this is how important all of our roles here. Yes, that's why tonight is very important. Bagaimana masyarakat percaya, bagaimana masyarakat itu peduli tentang
iklim politik ataupun kepemerintahan di negaranya. So this is a very very positive mark untuk Indonesia. So 39 years old of age. And lucunya, young voters in the context of elections itu they're in a vortex between political enthusiasm and apathy. So on one hand, they're very enthusiastic and they want to know about the election, especially throughout social media. And however, this enthusiasm is not necessarily in line with political stance. And in fact, quite a few beginner voters, including students, prefer not to exercise their right to vote, and like AKA abstaining. So di tahun 2019, jumlah pemilih muda milenial mencapai 34,2%, terbanyak sepanjang sejarah. So like this is based on actual research, guys, in 2019. So in 2024, populasi pemilih muda mencapai around 60% dari total DPP pemilu 2024. Oleh karena itu, suara pemilih muda sangat berarti, and it's really really important that for the success of this event and this pemilu 2024, dan itu menentukan pemimpinan mendatang. So I think it's very important. Hence, salah satu narasumber obrolan santai kita malam hari ini adalah seorang dari generasi muda atau salah satu pengurus PMPS LA juga. Kita panggil bersama ke panggung Jacqueline. So Jackie she's a mahasiswi di USC, and she is currently majoring in philosophy, politics, and law. Wow. And dia dulu itu sekolah di high school, if you guys know ACS. Di high school ACS, dan currently she is taking a course at Princeton University. So let's give a hand for Jackie. Young, beautiful, very smart. Salah satu narasumber kita adalah Komisioner KPU RI, khususnya di bidang teknis penyelenggaraan pemilu, Bapak Idam Holik. Beliau mendapatkan gelar master dan PhD-nya dalam Communication Science from the University of Indonesia, dan juga mendapatkan Bachelor of Economics dari Universitas Islam 45 Bekasi. Dan sepertinya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalam KPU ya Pak ya. Terakhir itu sempat menjadi komisioner KPU di Provinsi Jawa Barat, dan sementara ini seperti kita ketahui bersama sedang menjabat sebagai komisioner KPU RI di pusat. Dan last but not least, our very own Konsul Jenderal RI Los Angeles, karena adalah salah satu narasumber kita juga. Beliau mendapatkan gelarnya dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga International Law dari American University. Thank you for being with us this evening, Pak. Baik, kita langsung aja ke diskusi dan tanya jawabnya. Jadi by the way, kalau udah ada mau langsung nanya-nanya aja silakan. Ini kita pokoknya santai aja, open. If you want to interrupt or raise your hand, go right ahead. Dari 13.000 responden yang ditanya oleh Pew Research dalam Pew survei-nya, ini tidak hanya Indonesia ya, survei ini tidak hanya Indonesia. Survei ini dilakukan di Kamboja, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. Ternyata responden di Indonesia ini ketika ditanya apakah Anda akan memilih bentuk pemerintahan demokrasi atau pemimpin yang kuat, dalam pertanyaan Pew Research-nya demikian, itu 85% responden Indonesia menjawab memilih bentuk negara demokrasi, ya, berbeda dengan di Thailand misalnya. Jadi kita kalau sedikit aja udah mengikuti politik, pasti saya jamin kita akan ada rasa kewajiban untuk melibatkan diri. Nah, menimpalnya yang tadi Jackie bilang, thank you. Menimpalnya yang tadi Jackie bilang, apalagi sekarang kan kita di era digital. And feel free Pak Idam dan Pak Konjen sekiranya mungkin juga mau menimpali. Sekarang ini kan semuanya is always on their social media ya, or maybe even TikTok. Dan semua konten politik ini ada di semua platform ini.
Nah, sebagai generasi muda, supaya kita kritis is good, right? Tapi jangan sampai kritis leadingnya ke abstain atau golput. Maunya kritis tapi justru malah makin penasaran, makin involved gitu. So, Jackie atau mungkin ada referensi yang lain, Bapak Idam untuk membangunnya, mungkin ada masukan. Bagaimana kita milah-milah, kan konten-konten yang ada di sosial media ini banyak banget yang racun ya, nggak benar, hoax segala macam. So, bagaimana kita sebagai generasi muda atau kayak saya yang mantan generasi muda memilah-milah informasi ini dengan bijak gitu, source-nya dan lain-lain. Mungkin ada masukan-masukan bagaimana? Ya, izin ya Pak, saya coba merespon dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Walaupun walaupun singkat, tapi menurut saya padat yang beliau sampaikan ini. Kalau kita bicara tentang generasi muda, itu saya setidaknya meringkas karakter mereka itu dalam istilah dalam 2 singkatan. Yang pertama, acara mendorong masyarakat Indonesia yang di sini untuk voting, pasti kita membantu, dan inilah hasilnya, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita ada game dikit sebelum kita makan malam untuk menutup. Cerdas cermat versi